Dan itu bukan alasan saya lalu saya mau lalu mengundurkan diri, meletakkan jabatan di tengah jalan. Akad saya 5 tahun, tidak boleh. Kalau saya lepas di pertengahan 5 tahun tidak ada udzur yang syar'i, saya pelanggaran. Loh kan ada itu dalam ADRT. Ada pandangan menarik dari Gus Muafik. Saya sudah benar itu, ketemu Yahudi, ketemu Nasrani, tokoh-tokoh gede, sama-sama NU itu besar. Kebesaran Nahdlatul Ulama itu layak untuk ketemu dengan Benjamin Netanyahu. Ketemu layak untuk ketemu, menegosiasikan Filistin itu bagaimana? Iya kan? Bahwa ternyata Netanyahu masih ngeyel, ya nggak apa-apa, yang penting sudah menegosiasi. Jangan kemudian, oh itu nggak boleh ketemu dulu, memang siapa yang larang? NU itu gede. Rois Am jelasin dong bagaimana perkembangan Islam di internasional ini, kok Indonesia bisa jelasin sana. Kalau nggak bisa datang ke sana, sana diundang ke sini. Jadi ini membangkitkan rasa percaya diri, membangkitkan harga diri. Harga diri siapa? Harga diri NU yang selama ini memang lagi turun-turunnya. Dan ternyata ada hubungannya dengan inferioritas ini. Rasa rendah diri, rasa tidak percaya diri. Yang bagaimana? Begini, jadi selama ini kan NU dituduh-tuduh pro-Zionis. Tokoh-tokohnya ikut Zionis, ikut Israel. Terpengaruh pemikiran-pemikirannya lah. Pemikiran Israel, pemikiran Amerika. Berarti kan menjadi Zionis. Menjadi liberalis. Ternyata selama ini kita diinferiorkan, direndahkan, dianggap bebek, dianggap tidak punya otak. Hanya membebek saja, hanya ikut mereka-mereka itu. Padahal sejatinya pandangan NU itu sudah diajari oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur dulu itu kan bertemu Simon Peres, bertemu orang-orang politisi Israel, bertemu orang-orang Hindu, bertemu orang-orang Kristen, pastor dan lain sebagainya. Itu bukan dalam rangka inferior meminta-minta atau dalam rangka belajar kepada mereka sehingga lambat laun dipengaruhi oleh mereka. Tidak. Sebodoh itukah Gus Dur? Gitu loh logikanya. Ternyata menurut Gus Muafik, ya inilah bukti bahwa kita setara, bahkan bisa lebih tinggi. Artinya apa? Orang-orang NU, elit-elit NU dan organisasi NU ini sudah cukup level untuk bermain di tataran elit. Sudah cukup berimbang dengan masanya yang jutaan, kemudian elit-elitnya yang bisa mempengaruhi politik dalam negeri dan luar negeri. Maka itu sudah saatnya, sudah levelnya untuk bertemu dengan elit-elit internasional. Entah itu Yahudi, entah itu Kristen, entah itu ateis, entah itu pemimpin-pemimpin Hindu, Buddha, dan lain-lain. Itu bukan dalam rangka diajari oleh mereka. Justru mengajari. Belum lama ini kan ketemu dengan orang-orang Afghanistan. Pengen belajar beragama dan bernegara ala NU. Ya silahkan. Bukan berarti kita nanti di brainstorming oleh orang Afghanistan untuk menjadikan Indonesia mirip Afghanistan. Tidak. Jadi pandangan mengerdilkan diri ini berasal dari luar. Oh, NU ketemu Yahudi, ketemu Israel, ketemu Netanyahu, berarti auto Zionis dia, menjadi Zionis. Ketemu Paulus, auto Kristen. Ketemu Xi Jinping, auto komunis Cina. Ketemu Donald Trump, auto liberalis. Ketemu Joko Bodo, auto klinik. Dan auto-auto lainnya yang berarti mengkerdilkan kemampuan otak orang-orang NU itu. Maka salah satu diantaranya mungkin ya yang terpengaruh adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar dan jajaran NU lainnya yang menganggap pertemuan elit NU dengan tokoh luar yang di luar Islam adalah dalam rangka menghambakan diri. Na'udzubillahi min dzalik. Sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh JSCV. C. Instruksi Rais Am PBNU nomor 4368-PP titik 23 strip A titik 2 Romawi 08 07 strip 99 strip 08 strip 2025 pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 25 Agustus 2025 perihal penghentian strip penangguhan pelaksanaan AKN NU
dan nota kesepahaman PBNU dengan JSCV. D. Surat Pengurus Besar Suriah nomor 4430 strip PP titik 02 strip A titik 1 01 titik 07 strip 99 strip 09 strip 2025 tanggal 15 Rabiul Awal 1447 Hijriah strip 08 September 2025 Masehi perihal penyampaian laporan keuangan PBNU. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak 2 kali. Pertama, hari Kamis tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 9.15 sampai 17.00 WIB sebagaimana perjanjian pertemuan 4 mata bertempat di Surabaya. Kedua, hari Senin tanggal 17 November 2025 pertemuan sekitar pukul 13.00 sampai 14.00 WIB bertempat di ruang Rais Am PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan Rais Am. Maka dengan undur diri dan sebelum waktu yang telah disediakan, dari gestur itu kami anggap cukup untuk dibawa ke rapat PBNU Lembaga Suriah. F. Rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 29 Jumadil Ula 1447 Hijriah strip 20 November 2025 Masehi pukul 17.00 sampai 20.00 WIB dengan hasil keputusan sebagaimana yang telah diketahui publik. D. Rapat pleno PBNU pada hari Selasa tanggal 18 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah strip 9 Desember 2025 Masehi pukul 20.30 sampai 23.00 WIB yang dihadiri oleh 118 peserta dari total 214 undangan peserta yang seharusnya. Dan dengan suara bulat memutuskan 1. Menerima dan menyetujui pemberhentian Haji Yahya Khalil Stakuf dari jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana diputuskan dalam rapat harian Suriah PBNU pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 dan 2. Menetapkan Dr. Haji Kiai Zulfa Mustafa sebagai pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. 2. Terkait ketidakhadiran dalam musyawarah kubro di Lirboyo, secara pribadi kami selaku Rais Am PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Termasuk kegiatan musyawarah kubro di pesantren Lirboyo. Forum kultural tersebut tentu kami hormati karena berangkat dari inisiatif Kiai Haji Anwar Mansur selaku salah satu mustasyar PBNU, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jamiah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena disitulah marwah jamiah NU dijaga. Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut, termasuk ingin melakukan tabayun kepada Kiai Ma'ruf Amin dalam kurung Rais Am PBNU masa khidmat 2015 sampai 2018. Namun mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusional forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut. 3. Kedatangan utusan dari Lirboyo. Hari ini Senin tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 WIB kami menerima 2 utusan yang menjadi panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yakni Kiai Muhibbul Aman Ali dan Kiai Athaillah Salahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif atas permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU. Karena itu,
Surya PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Musyasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan rapat pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera. Demikian penjelasan dalam kurung tabayun yang dapat kami sampaikan, semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Waffaqanallah wa iyyakum ila shawab wa aqimit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.